Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di Abi Terapis saya akan membahas dan juga melakukan terapis pada penyakit Bell palsy. Bell palsy ini adalah kelumpuhan pada otot wajah yang menyebabkan salah satu sisi wajah tampak melorot. Kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba, namun biasanya tidak bersifat permanen. Dan banyak orang menganggap Bell palsy ini sebagai stroke karena gejalanya serupa, yaitu kelumpuhan. Padahal kedua penyakit tersebut sebenarnya berbeda. Gejala Bell palsy hanya terbatas pada otot wajah, dan sebagian besar penderita dapat pulih sepenuhnya dalam waktu 6 bulan. Gejala Bell palsy ini bisa dilihat keadaan Bell palsy pada gambar yang ada di pengertian Bell palsy tersebut. Gejala Bell palsy adalah kelumpuhan pada salah satu sisi wajah. Kelumpuhan tersebut ditunjukkan dengan perubahan bentuk wajah sehingga penderita sulit tersenyum dengan simetris atau menutup mata di sisi yang lumpuh. Selain kelumpuhan pada satu sisi wajah, gejala yang juga dapat muncul antara lain adalah mata berair dan ngeces. Penyebab Bell palsy: penderita Bell palsy akan mengalami peradangan pada saraf wajah, sehingga otot wajah menjadi lemah dan bentuk wajah menjadi berbeda. Kondisi ini juga diduga terkait dengan infeksi virus atau beberapa penyakit seperti infeksi telinga bagian tengah dan penyakit diabetes. Bell palsy dapat dialami oleh siapapun, namun lebih sering terjadi pada orang-orang berusia 15 hingga 60 tahun. Ketika didiagnosa oleh dokter, diagnosa dilakukan dokter dengan melakukan pemeriksaan gerakan wajah penderita. Di samping pemeriksaan fisik, serangkaian pemeriksaan lanjutan akan dilakukan seperti tes darah, elektromiografi, serta pemindaian dengan CT atau scan dan MRI untuk mengetahui penyebab kelumpuhan otot wajah. Terapi Bell palsy 1. Terapi Bell palsy bertujuan untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah timbulnya komplikasi. Terapi tersebut dilakukan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan dari dokter dan fisioterapi. Dan yang kedua, terapi juga bisa dilakukan kepada terapis massage, atau juga bisa melakukan dengan cara melakukan pemijatan ringan di sekitar daerah pipi ke telinga. Dan yang ketiga, melakukan senam muka dengan menggerakkan bibir dengan senyuman, mengangkat mulut dan mengangkat alis. Namun di sini saya akan melakukan atau mempraktekkan dari nomor melakukan pemijatan atau terapis Bell palsy dari nomor 2 dan nomor 3. Yang pertama dengan melakukan pemijatan. Melakukan pemijatan tersebut dilakukan dengan cara pemijatan ringan. Bagaimana cara memijatnya? Memijat ringannya itu yaitu saya akan praktekkan di sini ya. Sisihkan waktu untuk melakukan pemijatan kepada penderita Bell palsy seperti ini.
di sini diurut atau dipijat dari sini, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas bisa ya. Lakukan ini dan juga putarkan di sebelah sini, dia atas dekat telinga. Putarkan dan itu lakukanlah sehari minimal 10 menit atau 5 kali sehari. Sekali melakukan pemijatannya itu minimal 5 menit. Gunakanlah pemijatan seperti ini, yaitu pemijatan ringan, karena tidak simetrisnya bentuk muka ya, atau bentuk pipinya tidak sejajar. Lakukanlah pemijatan seperti ini dengan melakukannya sesering mungkin, namun melakukannya dengan cara pemijatan ringan ya, di antara sejajar dari mulut ke atas pipi, dan berujung di dekat telinga. Kalian putarkan dan lakukanlah pemijatan ringan. Itu melakukan pemijatan untuk terapi Bell palsy ya, atau tidak simetrisnya bentuk pipi atau bentuk wajah. Yang kedua, lakukanlah senam muka. Senam muka dengan cara sebagai berikut ya. Namun sebelum senam muka, kalian juga harus melakukan ini dengan cara rutin. Dan senam mukanya tersebut kalian harus menggerakkan, karena ini terjadi antara telinga dan pipi ya. Lakukanlah senam seperti berikut. Kalian yang pertama melakukan senam mulut atau dengan cara bersenyum, senyum gitu ya. Bisa lakukan kalian seperti ini, melihat cermin. Yang kedua, kalian lakukan membuka mulut. Ini pun harus sesering mungkin ya. Buka mulut kalian. Lakukan sehari 3 kali dengan waktu 5 menit. Dan yang terakhir, mengangkat alis. Cobalah terapis seperti berikut. Insya Allah dengan izin Allah dan dengan keistiqomahan untuk melakukan terapis, mudah-mudahan muka kalian bisa kembali lagi simetris. Mungkin itu saja terapis Bell palsy. Mudah-mudahan kalian bisa lancar lagi pada saraf wajah ya, yang sudah menjadi lemah, sehingga bentuk wajah kalian tidak simetris atau berbeda. Berusaha meminta kesembuhan kepada Allah, dan juga ikhtiarkan dengan cara pemijatan ataupun menggerakkan atau senam muka. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qala Rasulullah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.